Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, subscriber Guru Geografi dan teman-teman siswa atau guru-guru se-Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan berikan pembahasan untuk soal OSP 2019. Ini untuk persiapan kalian yang kemarin lolos ke KSNP ya. Mudah-mudahan bisa jadi ya sumber materi tambahan amunisi sebelum kalian terjun di level provinsi. Kalau yang tahun 2020 sebetulnya saya ada sebagian, cuman saya lihat soalnya agak susah ya karena jadi nanti lewat aja. Nah, kita lihat dulu yang nomor ini ya, nomor 1 sampai 5 yang 2019. Ya, mudah-mudahan bisa nanti soalnya mirip-mirip gitu. Nomor 1 ini lihat perbedaan utama antara cuaca dan iklim adalah tentang apa? Waktu dan luas, tempat, tak ada perbedaan, perhitungan awal mula penentuan. Nah, ini seringkali di buku paket itu atau buku sekolah itu dimensi atau indikator iklim itu kan kalau dua ya, waktu dan tempat. Ya kan kalau cuaca itu waktunya singkat, areanya sempit gitu ya. Kayak hujan, sekarang hujan nanti enggak gitu ya. Jakarta sekarang hujan tapi di Bandung enggak gitu. Kalau iklim itu rata-rata keadaan atmosfer dalam waktu yang lama. Nah, ini terkait wilayahnya juga ternyata eh, iklim itu bukan hanya soal perkara wilayah yang luas, ternyata saya cek di Google gitu ya. Kamu cek aja deh di Britannica kalau nggak salah. Jadi ada, saya cek kata kuncinya ya sebentar ya. Different weather and climate ini ya, Britannica. Jadi dimensi utama yang membedakan iklim dan sorry, itu saya. Nah, the main difference between weather and climate is duration. Nah, ternyata waktunya. Ya, kalau weather climate tuh related to another match same way ya, in baseball game compare with whole game. Jadi pada dasarnya sama kondisi atmosfer ya, tapi ternyata kalau yang namanya cuaca itu singkat, iklim itu lama. Nah, terperkara luas wilayahnya, misalkan iklim tropik itu segini, itu wilayah ekuator. Tapi ada juga istilah iklim mikro, makanya kamu coba ingat lagi. Saya juga baru baca, baru ingat bukan baru baca. Ada istilah iklim mikro ya. Iklim mikro itu kan iklim yang dia itu mikro itu kan kecil ya. Jadi iklim mikro itu dia hanya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sekitar ya, terbatas vegetasi, bangunan itu kan ya, jadi variabelnya tuh gitu. Saya lupa tadi apa ya. Pokoknya kalau iklim mikro itu ini ya. Sebentar kita cek indikator. Ada nggak? Iklim itu adalah kondisi iklim pada suatu ruang yang terbatas ya. Nah, jadi yang mempengaruhinya itu contohnya misalkan ya gitu kata tadi kayak coba kita lihat ini. Nah, ini merujuk pada kejadian suatu iklim pada kawasan kecil ya. Faktor pengendalinya ada macam-macam, radiasi, letak lintang, ketinggian, posisi matahari, pusat tekanan tinggi ya, dan macam-macam ya. Ada juga bangunan itu kan dan lain-lain. Ini juga ada. Nah, ini ya. Orientasi bangunan juga sama tuh ya. Mau cek ini di slide layarnya. Topografi albedo itu warna material. Kalau yang cerah kan biasanya cepat menyerap, cepat melepas panas itu ya. Nah, apa sih contoh nyata dari iklim mikro? Iklim mikro itu misalkan kamu tahu buah sandong, sandong cave ya. Itu yang di Vietnam itu kan dia punya ciri khas, dia punya iklim mikro sendiri. Jadi di sekitaran area ini, nah ini area gua Sandung ini dia iklimnya berbeda dari yang lain. Dalam hanya lingkup segini aja karena dia kan dibatasi oleh ini tebing-tebingnya ada sinar mataharinya segini, kelembabannya sekian, ya sehingga dia punya iklim tersendiri. Nah ini contoh iklim mikro. Di Gunung Kidul juga ada gua apa saya lupa namanya ya, yang sering dipakai untuk rafting apa turun-turun ke bawah itu ya. Itu ada gua yang punya iklim mikro gitu. Jadi dia punya hutan sendiri ya, karakternya sendiri gitu ya. Karena pengaruh ke kondisi lingkungan sekitarnya gitu. Segini aja gitu ya. Ini maksud iklim mikro.
gitu. Misalkan iklim mikro Jakarta gitu, iklim mikro Bandung kan beda gitu juga mungkin ya. Tapi kalau bayangan mikro itu kayak gitu jadi sempit gitu. Tapi ini iklim masuknya karena lama ya. Jadi iklim ini beda dengan yang daerah lain gitu. Misalkan hutan tropik di bawah Gua Sandong dengan di hutan tropik lain pasti beda gitu. Vegetasinya, kelembabannya, curah hujannya, mataharinya, gitu, intensitasnya gitu. Ini iklim mikro gitu maksudnya. Jadi ini waktu jawabannya perbedaan pertama ya. Ada tadi di Britannica deh mau baca sendiri ya. Udah saya bilang kan pakai keyword bahasa Inggris ya kalau mau menemukan materi yang good gitu ya, yang luar biasa. Tapi ini juga ada yang Indonesia. Itu ya. Nomor dua, di Indonesia itu peristiwa paling sering terjadi pada saat musim hujan yang ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan awan-awan vertikal besar, hutan, hujan batu, petir, badai, siklon, hujan salju. Awan vertikal itu kan awan cumulonimbus, ya, ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan awan-awan besar. Ya, pada musim hujan, petir kali ya, ya kan? Awan vertikal itu kan CB ya, cumulonimbus itu awan raksasa yang konvektif yang memicu hujan petir biasanya kan. Kalau siklon tropik itu disebabkan suhu permukaan laut yang hangat sehingga terbentuk kumpulan awan konvektif. Jadi alurnya kalau si siklon tropis itu dari masa perairan hangat baru muncul cumulonimbus. Kalau ini takutnya saya salah, cek aja lagi ya. Kalau ini dari mungkin ada awan dulu, awan vertikal, terus nanti jadi apa gitu, banyak apa gitu ya. Jadi interrelasinya yang kedua gitu. Awan dulu, terus jadi apa, ada apa gitu ya. Kalau yang siklon tropis itu ya awan ini di bagian kedua ya muncul awan konvektif. Nah sebelumnya ada apa ya sistem itu kanan rendah ya karena suhu permukaan air laut yang hangat. Ya, kalau saya mungkin ini petir, saya coba cek kamu tanya-tanya guru lagi ya atau dosen dan lain-lain. Takutnya saya salah. Jadi ini jawabannya petir. Nomor tiga, klasifikasi iklim di Indonesia sering mengandalkan parameter hujan sebagai faktor penentu karena apa? Mudah ditemukan, tidak sulit dihitung, mencerminkan berbagai fenomena cuaca, sulit untuk mengukurnya, mudah diukur. Ini bisa di logika. Hujan itu kan turun dari langit. Gimana cara mengukurnya? Gampang pakai alat tampungan itu ya kan? Kayak gitu. Nah ini kan diukur, gampang ya mengukurnya tinggal ditaruh gelas atau baskom apa. Nanti airnya yang ngendap di sini berapa milimeter itu ya. Jadi ini mudah diukur. Kan kayak iklim Smith Ferguson, Oldeman itu kan pakai parameter curah hujannya. Ada bulan lembab, ada bulan basah, itu kan bulan kering itu curah hujan. Ya itu mudah diukur. Gitu ya. Ini alatnya. Coba kamu kalau mau yang besar ada lagi, kamu main ke BMKG nanti ada alatnya yang lebih besar lagi, macam-macam. Intinya pokoknya curah hujan itu ya diukur si hujannya berapa. Mau beli silakan beli. Ada professional rain gauge. Nomor 4, La Nina El Nino sebenarnya merupakan fenomena yang terjadi di lautan seperti halnya di Polmont. Ya, semua fenomena ini mengakibatkan cuaca musim di Indonesia berubah. Nah, La Nina dan El Nino itu terjadi di mana? Kalau di Polmont itu kan di Samudra Hindia ya. Kalau La Nina El Nino itu tahu lah ya. Pasti Pasifik ya. Pasifik bagian mana? Pasifik bagian ekuator tengah ya, di dekat ekuator. Kalau lebih rincinya ya Pasifik, kalau El Nino Pasifik bagian tengah ke timur ya di sini. Kalau La Nina itu yang bagian ke baratnya. Ini yang La Nina itu menyebabkan musim hujan di Indonesia deras ya lama. Tapi di Amerika kering. Kalau El Nino sebaliknya musim kemarau di Indonesia, tapi pertumbuhan awannya di sini yang besar. Akan menghangat perairan Pasifik bagian tengah timur. Jadi awan-awan konvektifnya di sini. Hujan gede di sini Indonesia atau barat kering gitu ya. Udah ada di video atau di blog saya di sini juga cari aja fenomena El Nino La Nina ya penjelasan. Nomor 5, nah ini air merupakan universal solvent ya, pelarut. Hal ini disebabkan karakter air apa? Ikatan hidrogennya kuat, molekulnya bipolar,
densitas anomali atom hidrogen oksigen mudah terlepas, tiga wujud di alam baik benda cair padat gas. Ini saya baru baca-baca kemarin dan lumayan agak bahasanya kurang ngerti ya karena ini berhubungan dengan kimia. Jadi saya cek di sini gini aja. Air itu disebut pelarut universal karena zatnya yang larut lebih banyak zat yang larut dalam air daripada bahan kimia lain. Jadi si air itu lebih banyak melarutkan banyak zat gitu ya. Sebetulnya banyak zat lain yang bisa melarutkan, tapi si air itu paling lebih banyak. Ya. Kaitannya dengan polaritas setiap molekul air. Ya, jadi ini membantu air memisahkan senyawa ionik menjadi ion positif dan negatif. Nah, ini saya kurang begitu paham benarannya. Jadi di sini saya cari kata kuncinya aja. Nah, ini bipolar ya, ada bipolar. Di ujung-ujung atom hidrogen memiliki muatan positif dan kecil, sedangkan dua pasang elektron hidrogen yang tidak berikatan membuat ujung atom oksigen memiliki muatan negatif. Kemudian karena muatan itu memiliki penyebaran muatan yang tidak sama, maka disebut polar kovalen atau bipolar. Nah, akibatnya molekul air itu berdampingan cenderung untuk sulit bergabung bersama tertahan tarikan dari muatan berlawanan. Bla 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 gitu ya. Nah, jadi ya ini bipolar kalau saya jadi H2. Nah ini. Oke. Nah ini kan molekul air itu kayak gini ya. Kita akan lihat. Nah ikatannya jadi seperti ini. Universal solvent. Nah ini maksudnya. Abaikan putih duyungnya. Oke, nah ini. Nah, water dissolve more substance ya than any other liquid. Jadi uh, melarutkan banyak substansi dibanding liquid air yang lain ya. Nah, the band of molecule shape make it polar. Nah ini. Okay. Water does not dissolve non-polar molecule. Ini saya kurang paham caranya. Ini buatannya ke guru kimia ya. Bahasa sederhananya apa? Itu ada lagi juga ini. It is due to water polarity. Ya udah kalau gitu jawabannya ya bipolar aja gitu. Karena sifatnya tadi bipolar ya. Karena saya kurang paham yang terkait ini. Jadi di sini aja karena bipolar. Jadi mudah melarutkan partikel lain gitu ya. Kamu cari di sini gitu ya. Ini banyak penjelasannya. Ya. Ini bahasa sederhananya bipolar itu apa? Water is polar, thus having positive and negative particle charge on its end. Ya. Semuanya sama, ada polar-polar. Jadi jawabannya ya udah bipolar aja gitu. Kalau salah dikoreksi aja ya, tanya ke guru yang lain coba. Jadi bahasa sederhananya saya belum dapat. Oke, terima kasih ya. Semua mudahan ada yang nyangkut di kepala gitu ya, dikit-dikit lah gitu ya. Supaya lumayan nanti kalau dapat soal yang agak-agak mirip dapat sedikit pengetahuan. Cek juga di guru geografi ininya untuk versi tulisannya udah ada nomor 1 sampai 5. Nanti selanjutnya akan update lagi ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk share dan subscribe channelnya. Mudah-mudahan bisa nambah-nambah amunisi buat KSNP besok. Bulan apa sih? Agustus tuh apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.